Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Della Umi PBAC. Akan membahas part tentang lahiran normal versus sesar gitu. Jadi ini ada dalam buku Pejuang PBAC. Kita bahas part khusus ini aja untuk saya yang alhamdulillah dikasih tentunya kenikmatan bisa merasakan lahiran sesar juga bisa merasakan lahiran normal. Yang pertama adalah support. Perlu kita ketahui bahwa tidak semua rumah sakit mengizinkan ketika lahiran sesar itu bisa ditemani dengan suami atau keluarga. Tapi kalau misalkan lahiran normal dimanapun itu sudah pasti ada keluarga yang menemani. Yang pertama itu sangat berbeda. Khususnya saya merasakan bahwa ketika sesar langsung dipisahkan gitu. Saya di ruang tunggu persalinan dan keluarga langsung ada di luar gitu. Jadi kita udah gitu lost komunikasi apa-apa gitu. Yang pertama adalah support yang ketika kita ingin merasakan momen penting gitu kan dalam hidup kita dan kita justru jauh dari orang terdekat. Menurut saya. Nah, yang kedua, sadar versus tidak sadar. Ketika lahiran normal, kita sadar sepenuhnya dari setiap kontraksi, dari setiap pembukaan menuju pembukaan, kita sadar. Tapi ketika lahiran sesar, tentu dengan pakai bius gitu. Dan itu pun berefek panjang gitu, yang kita rasakan sampai sekarang. Yang ketiga, skin to skin. Ketika lahiran normal, bayi lahir sangat bahagia langsung skin to skin, langsung bersentuhan dengan kita, langsung kita meluk atau bisa langsung inisiasi menyusui dini. Sedangkan sesar paling cuma dikasih lihat atau paling nggak minimal dicium, bayinya langsung dipisahkan, dimandikan dan seterusnya kita masa pemulihan atau dijahit kembali kan. Perbedaan yang keempat, pemulihannya cepat. 1 jam setelah saya melahirkan normal, saya langsung bisa ke kamar mandi sendiri. Sangat berbeda dengan lahiran sesar. Pemulihannya agak lama dan saya masih takut untuk bahkan sekedar duduk, apalagi ke kamar mandi dan apa itu masih pakai diapers. Gitu. Yang kelima, bisa mengkondisikan aurat. Memang sekali lagi aurat itu ya tidak berdosa ketika dilihat, ketika kita sakit gitu kan diperiksa sama dokter, memang ya tidak termasuk dalam dosa. Tapi sewajarnya kita memperjuangkan hak kita gitu. Jadi ketika kita bisa memilih untuk mengkondisikan aurat, kalau misalkan lahiran kan pasti di bidan dan asisten-asistennya pun pasti wanita. Tapi kalau misalkan lahiran sesar, mohon maaf, kebanyakan dokter lelaki gitu. Bahkan juga mungkin perawatnya ada beberapa yang lelaki, kita tidak bisa memilih tim untuk melahirkan gitu ya. Kita kan cuma rakyat biasa ya, nggak bisa kayak artis yang bisa milih dokter A, B, C, dan sekian gitu. Sesar bukanlah jalan yang buruk, sekali lagi ya teman-teman. Sesar bukanlah jalan yang buruk, tetapi menjadi pilihan paling terakhir. Jadi itu kondisi yang memang sudah tidak memungkinkan lagi untuk lahiran normal, baru kita ambil pilihan untuk lahiran sesar. Saya tidak mengatakan lahiran sesar itu buruk, tapi menjadi pilihan terakhir. Karena yang terbagus tentu yang sealami mungkin. Semangat pejuang VBAC yang melahirkan normal setelah sesar. Kita semua berhak melahirkan normal, minim trauma dan resiko. Senyum. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.